Langkahilah ku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Saudara, hari Paskah kalau dibandingkan dengan Natal itu lebih meriah. Adakah di antara kita yang hadir dalam hari Paskah ini dengan memakai baju yang baru? Ada yang dalam artian dibeli khusus untuk hari Paskah? Pasti mungkin jarang. Ada waktu baju Natal kemarin bisa dipakai ke Paskah. Kenapa demikian saudara? Karena pemaknaan Paskah bagi kita itu tidak terlalu dalam. Kita lebih kepada kelahiran Kristus, sehingga mulai dari persiapan masih dalam kandungan Yesus ini sampai kelahiran itu begitu bermakna bagi hidup kita. Sehingga di Paskah itu saya mengatakan tinggal ujung-ujung napas, karena sudah selesai dilewati di masa raya. Tapi sadarkah kita saudara bahwa hari Paskah adalah sebuah penentuan perjalanan orang Kristen, dan dari sinilah iman sesungguhnya itu. Karena tanpa pengorbanan, tanpa hari Paskah saudara, saya yakin kita semua akan abal-abalan, dalam artian abu-abu, tidak jelas selamatkah tidak ini. Tapi dengan kematian, kebangkitan ini menjelaskan bahwa kita semua diselamatkan, dan itu tidak ditawarkan. Saudara, surat Roma merupakan salah satu tulisan Paulus yang paling teologis dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Karena ini menyangkut dengan kehidupan, sumber kehidupan orang Kristen. Bagian ini saudara merupakan jawaban Paulus. Jadi dalam Roma 6 ini sesungguhnya adalah termasuk surat atau jawaban Paulus atas pertanyaan yang muncul di pasal 5 ayat yang ke-20. Saya akan baca begini. Sehingga dalam ayat yang pertama di pasal 6 ini, yang sebuah pertanyaan yang disampaikan Paulus dan juga sekaligus dijawab di ayat yang kedua. Ayat yang ke-20 dari pasal 5. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah saudara, ini adalah sebuah kritikan yang disampaikan Paulus. Yang mau disampaikan Paulus adalah meluruskan cara pandang pemahaman dari pasal 5 ayat yang ke-20, yang melihat bahwa kasih karunia itu, pengorbanan Tuhan itu murah, atau dalam istilah lain begitu rendah. Jadi dalam memahami pasal 5 ayat 20, dalam pemahaman bahwa tidak apa-apa kita berbuat dosa, toh juga kasih karunia banyak. Tidak apa-apa kita melakukan dosa, kan Yesus itu banyak di pengasihan. Toh juga akan dikasih karunia lagi, toh juga terus dianugerahi lagi. Tidak apa-apa berbuat dosa, kan anugerah banyak. Nah karena itu saudara, dalam ayat yang pertama dalam pasal 6 dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Paulus dalam menjawab ayat yang ke-20 dari pasal 5, dan sekaligus dijawab dalam ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Jadi sekali-kali tidak. Saudara, penjelasan Paulus ini mau meluruskan pandangan yang salah, menganggap bahwa dosa bertambah banyak, kasih karunia juga semakin bertambah-tambah. Nah ini bahaya yang muncul jika pemahaman ini yang saya katakan
tadi muncul pemahaman begitu bahwa tidak apa-apa kita hidup dalam dosa, pun juga anugerah kasih karunia Tuhan kan banyak. Hari ini berdosa, besok kan diampuni lagi, hari ini berdosa, besok kan diampuni lagi. Jadi orang itu bisa menjalani kehidupannya dengan begitu sesuai keinginannya. Dan karena itu saudara, Paulus dalam ayat yang kedua menyatakan bahwa bukanlah kita telah mati bagi dosa. Ini ada istilah yang digunakan Paulus dalam memaknai telah mati. Paulus menggunakan bahasa Yunani ois apeta nomen, yang artinya kita sebagai orang yang telah mati bagi dosa. Maka kata mati dalam ayat ini mengacu pada peristiwa yang kita alami lebih daripada kekuatan kita. Atau Paulus menggunakan kata mati ini untuk menjelaskan, menggambarkan pemisahan total dari kuasa dosa, dan lebih tepatnya menghilangkan kekuatan kita karena dosa itu sendiri. Jadi dalam hal di sini sengaja digunakan Paulus untuk menunjukkan kepada jemaat di Roma bahwa ketika mereka hidup di dalam Kristus, maka kematian Kristus membuat dosa tidak lagi berkuasa atas kita sehingga tidak dapat lagi kembali hidup di dalam dosa. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita semua ikut mati, dikuburkan, dan tidak akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi perkataan pewaris apetanal nomen artinya kehidupan itu yang telah mati tapi dikuburkan bersama Kristus. Sehingga pada saat kita dibangkitkan kembali, maka kuasa dosa tidak berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Karena itu saudara, dalam penjelasan Paulus dalam ayat pasal yang ke-6, Paulus begitu tegas dan rinci dalam menyampaikan jawaban dari pasal 5 ayat yang ke-20 ini. Karena itu ada satu istilah yang digunakan Paulus adalah istilah senjata kelaliman. Apa maksud daripada senjata kelaliman? Senjata kelaliman digunakan Paulus ketika menggambarkan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada kedosaan sehingga memberikan dampak besar bagi orang lain. Jadi senjata kelaliman digunakan Paulus menunjukkan bahwa kehidupan kita yang penuh dengan dosa begitu berdampak bagi orang lain. Dalam artian dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan berdampak bagi orang lain, dalam bahasa lainnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi senjata kelaliman. Karena itu saudara, ada dua istilah yang saya akan sampaikan bagi kita yang menjadi renungan bagi kita dalam memahami maksud daripada Paulus dalam pasal 6 ayat 1 sampai 4, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Persekutuan Gereja Indonesia. Kata pertama yang digunakan oleh Paulus adalah manusia lama. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dia memakai lebih dalam lagi palaios, antropos, dalam artian manusia kuno. Jadi manusia lama diartikan sebagai manusia kuno yang sama sekali belum dipahami. Jadi kata palaios, antropos artinya manusia kuno yang sama sekali belum tersentuh, sama sekali belum dipahami dalam hidupnya. Sama halnya di zaman dulu, masa-masa zaman kuno, orang belum mengenal namanya pakaian. Mereka membuat cawat itu dari kulit-kulit kayu atau dari dedaunan. Mereka belum tersentuh pakaian sama sekali. Tapi dengan berjalannya waktu berkembangnya ini saudara, maka manusia mengenal namanya kain. Sehingga orang lagi tidak lagi dalam keadaan ketelanjangan sebagaimana dialami dalam Taurat. Bahwa sebelum mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka dalam keadaan telanjang dan mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Tapi setelah mereka memakan buah itu, saudara, mereka sadar. Nah, sama konteksnya dalam bahasa palaios antropos ini, manusia kuno atau manusia lama. Jadi kita yang manusia lama ini, manusia kuno, saudara, kita ikut
manusia kuno ini, manusia lama ini ikut dikuburkan. Nah, setelah kebangkitan saudara, maka kehidupan itu tersentuh dengan hidup yang baru. Sehingga dikatakan kematian Kristus dan kebangkitan membawa kehidupan baru dalam manusia, dalam Kristus, dan menjadi orang-orang baru. Sehingga dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita semua saudara adalah orang-orang yang telah dibaharui. Kita tidak lagi manusia lama, kita tidak lagi dalam konteks manusia kuno, tapi kita semua adalah orang-orang yang telah dibaharui. Istilah yang kedua, dia memakai istilah yang kedua, yaitu somates hamartias, yang artinya tubuh dosa. Somates hamartias artinya tubuh dosa. Istilah ini menunjuk kepada tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan berdosa dan perbudakan dosa telah dipatahkan. Jadi perbuatan-perbuatan dosa atau perbudakan dosa saudara telah dipatahkan. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh lagi membiarkan cara hidup yang lama menguasai hidupnya, tetapi tubuh mereka adalah tubuh yang dibaharui. Jadi tubuh dosa tidak lagi terjadi dalam hidup kita, tapi tubuh yang telah dibaharui. Karena itu saudara, tubuh berdosa adalah biasa kadang-kadang dipergunakan orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran itu menjadi senjata kezaliman. Tapi orang-orang yang telah dibaharui hidupnya, tubuh dosa yang telah dimatikan dan dibangkitkan saudara, maka dikatakan dalam ayat yang ke-13 sebagian besar akan baca ayat paling terakhirnya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita tidak lagi dalam keadaan mempergunakan senjata kezaliman, tapi berganti dengan senjata kebenaran. Karena itu saudara, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi kita semua yang telah dibangkitkan saudara, yang telah diselamatkan Kristus, kita semua adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita yang menguasai dosa itu sendiri. Kita tidak lagi dikuasai dunia ini, tapi kita menguasai dunia ini. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dunia ini, tidak dikendalikan dengan dunia. Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa hidup bagi kebenaran berarti menyerahkan diri kepada Tuhan Allah sebagai orang yang dahulu telah mati, yang sekarang hidup. Hidup kudus dan menjadi kudus itu sendiri terletak pada pengabdian diri kita kepada Tuhan. Dengan memberi diri pada Tuhan, kita tidak hanya menyerahkan tubuh dan berserah kepadanya, tetapi kita juga harus dapat mempersembahkan tubuh. Jadi bukan hanya soal kekudusan saudara yang kita jaga dan penyerahan diri kepada Tuhan, dan terlebih adalah sebuah persembahan dari tubuh ini sendiri. Persembahan tubuh bukan hanya berkonteks pada saat kita datang berbakti kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tapi persembahan tubuh juga di dalamnya pada saat karunia-karunia yang kita miliki, ini juga dipergunakan untuk Tuhan dan untuk sesama. Makanya dikatakan firman Tuhan, kalau karunia itu melayani, silakan melayani. Kalau karunia itu yang diberikan Tuhan suara bagus, bersaksilah untuk Tuhan dengan suara itu. Dengan cara melakukan hal demikian, maka ini akan menguntungkan bagi orang lain, baik di rumah kita sendiri dalam persekutuan dan juga masyarakat secara umum. Nah, inilah maksud daripada tema ini. Hidup ini menjadi alat kebenaran. Jadi hidup ini adalah alat kebenaran Tuhan. Tuhan tidak lagi datang menunjukkan dirinya sebagai alat kebenaran, tapi kita semua yang telah dibangkitkan, yang telah hidup baru, kita adalah
menjadi pewaris Allah, dan kita yang bertanggung jawab untuk menjadikan hidup ini alat kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia. Sehingga apapun yang kita lakukan saudara, itu berdampak baik bagi kehidupan persekutuan dan kita sendiri. Dikatakan seorang tokoh dalam menutup khotbah saya, Donald Budrial, dikatakan begini: orang percaya telah mati untuk Kristus, dan bahwa orang percaya adalah satu dengan Kristus. Orang percaya telah mati untuk Kristus, dan bahwa orang percaya adalah satu dengan Kristus. Jadi kehidupan ini sudah menyatu dengan Kristus. Makanya saya katakan tadi, kita adalah alat kebenarannya di tengah-tengahnya. Karena itu saudara, hari Paskah marilah kita maknai bahwa kehidupan ini harus kehidupan yang benar di mata Tuhan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang menjadi pemberita bagi orang lain. Kehidupan ini adalah kehidupan yang senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi semua. Sehingga dengan demikian Paskah kita sungguh boleh memaknainya. Tidak hanya merayakannya bersama, tapi ada makna tersendiri yang kita boleh gali dari Paskah di tahun 2024. Tuhan menolong memberkati kita lewat itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, firman-Mu kami boleh diharapkan. Kiranya firman Tuhan senantiasa kami imani dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Sebab hidup ini adalah untuk kebenaran dan kebenaran. Terpuji nama Allah. Kami berdoa dan berdoa. Amin.